Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toleransi geometrik. Toleransi geometrik merupakan toleransi di mana di sini untuk benda-benda yang tunggal yang diberi toleransi ataupun benda-benda yang saling berhubungan. Di mana di sini toleransi geometrik diartikan sebagai batas penyimpangan yang diizinkan dari dua buah garis yang sejajar. Jadi dia bisa nanti berupa garis yang sejajar atau dua buah bidang yang sejajar bila bidang itu tidak berbentuk sudut. Jadi dalam toleransi geometrik ini batasnya bukan berupa angka, tetapi di sini ada berupa bidang atau berupa garis yang ada nilainya. Jadi dia ada angkanya, cuma angka itu jarak antara dua buah garis atau antara dua buah bidang. Jadi batas atas atau batas bawah antara dua buah bidang atau dua buah garis yang sejajar. Kemudian jika dia berbentuk sudut, jika bidangnya itu membentuk sudut, maka daerah toleransinya adalah batas yang diizinkan dari dua buah bidang yang sejajar membentuk sudut juga terhadap bidang dasarnya atau bidang yang menjadi basisnya. Jadi dapat kita katakan bahwasanya toleransi geometrik dia harus ditempatkan pada sebuah daerah ya atau benda-benda yang betul-betul sangat penting. Jadi artinya dia tidak harus semua permukaan diberikan toleransi geometrik. Jika bagian itu tidak perlu diberikan toleransi geometrik, jadi tidak perlu kita berikan toleransi geometrik. Misalnya untuk benda-benda yang berpasangan, jadi bagian-bagian yang berhubungan itu harus kita berikan toleransi geometrik. Kemudian yang berikutnya yang berhubungan dengan toleransi geometrik itu adalah tujuannya supaya bentuk dari benda kerja tidak mempunyai penyimpangan yang terlalu besar, sehingga nanti dapat berakibat benda kerja itu tidak dapat digunakan atau tidak dapat dipakai. Jadi intinya adalah di sini benda kerja itu harus dapat digunakan. Jika seandainya geometrinya itu terlalu besar, maka dia tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, perlu diberikan toleransi. Berikutnya, toleransi geometrik ini mempresentasikan bentuk sebuah produk secara keseluruhan atau komprehensif dan dapat mempresentasikan relasi antar feature. Jadi sebuah benda itu atau sebuah produk yang mempunyai feature-feature itu dapat dipresentasikan dengan menggunakan toleransi geometrik. Misalkan dari sebuah produk antara bagian yang satu dengan bagian yang lain atau antara permukaan yang satu dengan permukaan yang lain itu dapat kita hubungkan, dapat kita berikan toleransi di antara bidang-bidang tersebut. Nanti dapat kita lihat contohnya pada slide berikutnya. Sehingga hal ini relasi tersebut tidak dapat digambarkan menggunakan toleransi dimensi atau toleransi linier. Sehingga
toleransi geometrik itu diartikan dia tidak dapat menggantikan toleransi dimensi. Jadi toleransi geometrik, ya toleransi geometrik. Toleransi dimensi atau toleransi linear. Sehingga antara toleransi geometrik dengan toleransi linear, mereka mempunyai ciri khas masing-masing dan saling melengkapi antara satu sama lainnya. Oke. Berikutnya kita lihat. Ini adalah macam-macam dari toleransi geometri. Jadi geometri apa saja yang akan kita beri toleransi tersebut. Toleransi geometri itu meliputi 4 hal atau 4 elemen. Yang pertama itu adalah toleransi bentuk. Toleransi bentuk. Ya. Toleransi bentuk meliputi straightness atau kelurusan. Ini simbolnya atau lambang dari kelurusan. Kemudian kelurusan ini dia tidak membutuhkan namanya basis atau tidak membutuhkan datum. Berikutnya, benda yang diberi toleransi atau sifat dari benda yang diberi toleransi atau karakteristik yang diberi toleransi adalah flatness atau kedataran. Nah, simbolnya atau lambangnya adalah seperti ini. Kemudian dia juga tidak butuh namanya datum. Ya, sama dengan garis tadi. Seperti kita ketahui, garis ini kan tidak ada yang betul-betul lurus. Di dunia ini tidak ada yang betul-betul lurus. Sehingga garis itu dia tidak ada referensinya atau tidak ada datumnya. Karena hanya garis maya yang kita anggap sebagai garis yang lurus. Jadi dia tidak ada. Ya. Makanya garis juga tidak ada datum atau tidak ada referensinya. Kedataran juga tidak ada referensinya. Kemudian roundness itu merupakan kebulatan ya. Jadi kebulatan juga tidak ada referensi. Jadi dia tidak butuh datum. Jadi hanya bentuk bulat itu seperti apa, nanti dia dibatasi oleh 2 daerah toleransi. Ya. Jadi lambangnya atau simbol dari kebulatan. Kemudian cylindricity atau kesilindrisan, lambangnya seperti ini, kesilindrisan bulat, kemudian diberi garis di ujung-ujungnya, garis simbol. Dia juga tidak butuh namanya datum atau tidak butuh namanya referensi. Kemudian yang berikutnya adalah profil garis. Profil garis dilambangkan seperti ini, jadi garis pada simbol permukaan misalkan ya. Jadi nanti dia dibatasi oleh 2 buah garis daerah toleransinya. Dia juga tidak butuh namanya referensi atau tidak butuh namanya datum. Kemudian yang berikutnya adalah profil permukaan. Profil permukaan dilambangkan seperti ini. Dia juga tidak butuh referensi, tidak butuh namanya datum. Kemudian yang berikutnya adalah toleransi orientasi, orientation, ya. Toleransi orientasi. Toleransi orientasi itu merupakan elemen-elemen yang berhubungan. Ya. Jadi ada kesejajaran atau paralelisme ini. Kesejajaran dilambangkan dengan 2 garis yang sejajar. Ini dia butuh referensi atau butuh datum karena dia merupakan 2 buah elemen-elemen yang saling berhubungan. Bisa 1, 2, 3 ya. Jadi relasinya itu bisa lebih dari 1 sehingga dia butuh namanya datum. Kemudian perpendicularity atau ketegak lurusan. Ini dilambangkan seperti ini simbolnya. Kemudian dia juga butuh namanya datum. Kemudian angularity atau ketirusan ya. Lambangan seperti ini berbentuk tirus, lambang toleransinya. Kemudian dia juga butuh namanya datum. Jadi sudut, kesejajaran,
atau sudut atau ketirusan ya. Dan ketika lurusan ini dia butuh namanya referensi. Harus ada referensinya. Misalkan kesejajaran, dia sejajar terhadap apa? Sejajaran sebuah bidang. Bidang apa terhadap bidang apa? Bidang A terhadap bidang B misalkan. Jadi harus ada referensinya. Begitu juga tegak lurus. Dia tegak lurus terhadap bidang C, terhadap bidang D. Contohnya seperti itu. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Oke, berikutnya kita akan lihat toleransi geometrik yang ketiga itu adalah toleransi lokasi. Toleransi lokasi itu yang pertama adalah posisi. Dilambangkan dengan seperti ini bentuknya, lambang toleransinya. Kemudian toleransi posisi ini, jadi dia butuh referensi juga. Ya, jadi dia butuh referensi. Kemudian toleransi konsentrisitas dan koaksialitas atau disebut juga dengan kesejajaran sumbu. Ya. Di kesejajaran sumbu dilambangkan dengan seperti ini, dua buah lingkaran yang besar dan kecil. Ya. Satu besar, satu kecil. Dan ini dia juga butuh referensi. Kenapa? Karena dia kesejajaran sumbu. Jadi ada sumbu mana yang dibandingkan terhadap salah satu sumbu dibandingkan dengan sumbu yang lain. Sumbu A dibandingkan terhadap sumbu yang lain. Yang mempunyai sumbu tentu benda yang berbentuk silinder. Ya. Kemudian toleransi lokasi yang berikutnya adalah kesimetrisan atau symmetricity, dilambangkan dengan bentuk seperti ini, bentuk simetris ya. Dan dia juga butuh referensi. Jadi artinya toleransi lokasi dia semuanya butuh referensi ya. Kemudian yang keempat adalah toleransi putar atau run out. Yang pertama adalah toleransi putar tunggal atau circular run out, dilambangkan dengan tanda seperti ini. Dia butuh referensi karena dia putar tunggalnya terhadap apa. Jadi harus ada partnya atau ada bagian yang menentukan basis dari benda yang diputar tersebut. Kemudian total run out atau putar total. Jadi kalau ini hanya tunggal putarnya, kalau ini dia total. Jadi itu perbedaannya ketika melakukan proses pengukuran. Menentukan toleransinya. Jadi ini dia juga butuh referensi. Ini lambangnya dari putar toleransi total run out atau toleransi putar total. Baik, kita akan lihat berikutnya bagaimana cara untuk menempatkan toleransi geometri di dalam sebuah gambar. Jadi dapat di sini saudara lihat, ini tidak ada basis datanya, jadi dibuat sebuah persegi ya, jadi dia dibuat dalam sebuah persegi, minimal itu 2 buah persegi, satu persegi yang sebelah kirinya, paling kiri itu menempatkan simbol dari toleransi, ya, simbolnya. Yang berikutnya itu menunjukkan harga toleransinya. Kemudian yang berikut dengan menggunakan basis atau menggunakan datum atau menggunakan referensi itu. Referensinya misalkan ini bidang terhadap bagian A. Ini lambang dari sebuah toleransi ketika lurusan. Ketika lurusannya bernilai 0,02 toleransinya terhadap A. Terhadap bidang A. Kemudian ini basisnya ada 2, ada A dan B. Jadi kesejajaran sebuah bidang atau sebuah garis ya, yang besarnya sebesar 0,03 nilai toleransinya. Kemudian bidang sebagai basisnya ada 2, bidang A dan bidang B. Jadi diurutkan dulu dari huruf yang paling awal, misalkan A setelah AB, misalnya kita
A dan B sudah, misalkan C, D gitu ya. Jadi diurutkan dulu dari sesuai dengan urutan aja. Ini cara meletakkan penunjukan toleransi geometrik di dalam gambar teknik. Jadi ini dapat saudara lihat. Ini tadi kotak toleransinya ya, toleransi geometri. Kemudian diberi garis penunjuk ke gambar. Jika dia sebuah permukaan, tunjukkan permukaan yang diberi toleransi. Jika dia sebuah silinder, tunjukkan yang mau kita beri toleransi adalah silindernya. Tunjukkan silinder. Jika dia merupakan sebuah garis sumbu, misalkan kesejajaran sumbu, ya, posisi. Jadi kita tunjukkan garis penunjuknya di antara sumbu. Ya. Kemudian kita lihat ini penunjukan basisnya. Jadi kalau tadi itu penunjukan dari posisi letakkan penunjuk toleransinya, ini adalah basisnya atau referensinya. Bagaimana kita menunjukkan toleransi tadi? Dia berdasarkan dari referensi A atau referensi B. Jadi, referensi itu kita tunjukkan ditulis dengan huruf abjad juga, huruf abjad. Kemudian ditempatkan di dalam sebuah kotak ya, atau dalam sebuah kotak, dan ditunjukkan dia basisnya ke bagian mana. Kalau seandainya dia di sebuah permukaan atau dia menunjukkan basis di sebuah bidang, jadi kita tunjukkan seperti ini, dia pada bidang B ini misalkan ya. Jadi pada bidang ini, jadi kita tunjukkan, kita buat sebuah segitiga. Segitiganya boleh dihitamkan ya, yang menunjukkan dasarnya itu. Boleh juga tidak kita hitamkan. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis ke kotak penunjuk. Jadi itu untuk cara untuk menunjukkan basisnya. Basis dari benda yang kita beri toleransi. Dasar dari benda yang akan kita beri toleransi. Begitu juga dengan ini, sama ya. Nah, ini kita tempatkan dia di dalam basisnya. Ini sudah merupakan penunjukan dari basis datanya di dalam kotak toleransinya. Ini basis datanya. Ini basis daerah toleransinya. Ini penunjukannya terhadap bidang yang akan kita beri toleransi geometrik berdasarkan dari basis X dan Y, atau referensinya adalah X dan Y. Ini menunjukkan basisnya dengan menggunakan huruf ya. Ini yang sudah saya jelaskan juga pada bagian yang sebelum, pada slide sebelumnya. Berikut ini adalah contoh toleransi geometri. Ini diambil dari slide-nya Bapak Taufik Rohim, yang sebetulnya ini untuk kuliah metrologi industri, tapi khusus untuk toleransi geometrik ini dapat kita ambil dari slide tersebut. Ini dapat saudara lihat. Yang pertama itu adalah toleransi kelurusan. Ya. Ini toleransi kelurusan. Dituliskan, ini lambang dari toleransi kelurusan. Toleransi kelurusan diameter sebesar 0,008. Bentuk nyatanya dia nanti adalah seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Maknanya apa yang bagian yang ini? Makna dari toleransi ini adalah sumbu silinder harus terletak di dalam daerah toleransi yang berupa silinder dengan diameter sebesar 0,08 mm. Artinya, benda yang kita buat ini, toleransinya adalah berupa silinder, di mana silinder tersebut sumbunya ini tidak boleh
lebih besar dari 0,08 mm. Artinya apa? Silindernya ini dia harus silinder ini, silinder yang besar ini, sumbunya hanya boleh berada di antara ini 0,08 mm. Jadi ketika kita lakukan proses pengukurannya, silindernya tidak boleh, atau garis sumbunya ini antara proses pengukuran, antara titik pengukuran yang satu dengan titik pengukuran yang lain, tentu nanti akan menunjukkan perbedaan letak dari garis sumbu. Garis sumbunya ini tidak boleh lebih dari 0,08 perbedaannya. Kemudian yang berikutnya adalah masih kelurusan. Ini toleransi kelurusan. Di sini toleransi kelurusannya nilainya adalah toleransinya sebesar 0,1 setiap jarak 100 mm. Jadi artinya setiap bagian dari garis dengan panjang 100 mm yang membuat suatu permukaan silinder. Ya, jadi dapat saya lihat di sini ya, artinya setiap 100 mm. Jadi setiap 100 mm toleransinya 0,1. Jadi ini permukaan. Jadi kelurusan di permukaan ini setiap 100 mm hanya boleh berselisih sebesar 0,1 mm. Kemudian yang berikutnya, yang ini maknanya adalah sumbu batang harus terletak pada daerah toleransi yang berupa balok ya, atau parallelepipedum atau balok segi empat dengan lebar 0,1 mm pada arah vertikal. Jadi pada arah vertikal dia besarnya 0,1 toleransinya, dan pada arah horizontal sebesar 0,2 mm. Jadi bentuk dari daerah toleransinya berupa balok segi empat, di mana pada bagian vertikal dia 0,1, sedangkan pada bagian yang horizontal sebesar 0,2, hanya boleh berselisihnya. Berikutnya, kerataan permukaan harus terletak di antara dua bidang sejajar yang berjarak 0,08 mm. Jadi ini permukaan ini dia hanya boleh berselisih sebesar 0,08 mm. Misalkan di bagian sini ketika kita ukur dia 0 misalkan ya, jadi tinggiannya hanya boleh sebesar 0,08 berselisihnya terhadap permukaan yang lain ya, terhadap ukuran permukaan yang lain ketika kita lakukan proses pengukuran. Dia tidak boleh lebih dari 0,08. Kemudian ini adalah toleransi kebulatan atau circularity. Toleransi kebulatan ini dapat saya lihat di sini. Kebulatan sebesar 0,03. Artinya adalah keliling piring di dekat ujung berdiameter besar. Jadi bagian yang berdiameter besar ini dibentuknya seperti ini ya. Terus ada diameter besar, ada diameter kecil. Harus terletak di antara dua lingkaran yang sebidang dan sepusat dengan jarak atau beda jari-jari sebesar 0,03 mm. Jadi bagian yang diameter yang besar ini, dia hanya boleh berselisih sebesar 0,03 mm. Jadi ketika saudara ukur dimensinya ukuran ini ya, ukuran ini, tentu dia bentuknya tidak akan mulus ya. Itu kira-kira bentuk seperti ini ya. Selisihnya
antara yang terluar dengan yang dalamnya itu jaraknya hanya boleh sebesar 0,03 mm. Jadi bagian lembahnya dengan bagian puncaknya ini hanya boleh berjarak sebesar 0,03 mm. Kita lakukan proses pengukuran. Kemudian bagian yang ini toleransi kebulatan dengan 0,05. Maknanya adalah keliling tiap penampang dari konis atau dari yang berbentuk virus harus terletak di antara dua lingkaran yang sebidang dan sepusat dengan jarak 0,05 mm. Nah, jadi itulah maknanya, hampir mirip dengan yang di atas ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesilindrisan atau cylindricity. Kesilindrisan, ini lambang dari kesilindrisan ditulis di sini. Kemudian ini adalah nilai toleransinya. Silindrisan bagian yang ini ya. Maknanya adalah permukaan yang dimaksudkan harus terletak di antara dua silinder yang sesumbu dengan beda radius sebesar 0,1 mm. Jadi dia harus berada pada dua silinder yang sesumbu. Perbedaannya itu perbedaan dari ukuran atau dari bentuk silindris ini. Nyatanya kira-kira bentuknya seperti ini, dan perbedaan ini ya hanya boleh sebesar 0,1 mm dengan sumbu yang sama. Jadi dia diukur dari sumbu yang sama. Terjadi perbedaan nanti, perbedaan ukuran diameternya, perbedaan ukurannya hanya boleh sebesar 0,1 mm. Kemudian bentuk garis, profil ya, profil garis. Ini lambang dari profil garis dengan toleransi sebesar 0,04. Maknanya adalah pada setiap potongan yang sejajar dengan bidang proyeksi, jadi bagian yang sejajar dengan bidang proyeksinya ya, bidang proyeksinya ini bidang proyeksinya ada atas dan bawah ya. Bentuk profil yang dimaksud harus terletak di antara dua garis yang menyinggung lingkaran-lingkaran dengan diameter 0,04 mm dengan titik pusat yang terletak pada garis dengan bentuk geometri yang benar. Jadi di sini bagian yang ini dianggap sebagai bentuk geometri yang benarnya. Dan profil yang diukur, ini profil terukurnya itu, dia hanya boleh berselisih sebesar 0,04. Jadi jika dilambangkan dengan bentuknya itu seperti lingkaran, lingkarannya itu hanya boleh diameternya sebesar 0,04 mm. Kemudian profil permukaan. Ini lambang dari profil permukaan, lambang toleransinya sebesar 0,02. Permukaan yang dimaksud harus terletak di antara dua permukaan yang menyinggung bola-bola dengan diameter 0,02 mm dengan titik pusat yang terletak pada permukaan yang mempunyai bentuk geometri yang benar. Jadi jika kita buat bentuk bendanya ya, setelah kita buat kemudian kita lakukan pengukuran, hasil pengukurannya itu harus seperti ini. Dia benda yang kita ukur itu atau bentuk permukaan dari benda yang kita ukur itu, profil permukaannya itu, dia berada pada dua permukaan yang menyinggung bola-bola ya. Jadi jika dibuat sebuah diameter bola dengan diameter 0,02, kalau ini garis lingkaran, kalau permukaan dia berupa bola. Bolanya itu. Jadi perbedaan profil permukaannya ini hanya boleh sebesar 0,02 mm. Jadi untuk proses pengukurannya jangan saudara pikirkan di sini dulu. Ini kita membahas tentang bagaimana cara membaca toleransinya dan cara menulis toleransinya. Untuk proses pengukurannya nanti akan dibahas di
di mata kuliah metrologi industri. Ini toleransi kesejajarannya. Toleransi kesejajaran itu dia juga bermacam-macam. Dapat saudara baca di sini ya. Salah satunya ini adalah toleransi kesejajaran antara dua buah lubang ya. Antara lubang ini yang di bawah, ini lubang yang dijadikan referensi ya. Tadi sudah di awal saya sampaikan. Untuk kesejajaran, nah sudah referensinya. Di sini, sumbu lubang di atas, lubang yang ini, harus terletak di dalam silinder dengan diameter 0,03 mm yang sejajar dengan sumbu lubang di bawah atau sumbu dasar A. Jadi dia sejajar. Untuk mengukurnya berarti yang diukurlah kesejajaran sumbunya ya. Yang diberi toleransi sumbu yang di atas atau silinder yang di atas. Dia hanya boleh berselisih sumbunya sebesar 0,03. Dari mana? Jadi dari referensi A. Jadi kita ukur dia dari ini, dari A ini, dari dasar yang ini, ukuran dasar yang ini. Begitu juga untuk yang lain ya, dapat saudara baca. Kemudian kita lanjutkan, karena kalau ini kita bahas satu-satu, tentu nanti akan lama dia. Silahkan saudara baca, di buku juga ada ya. Kemudian toleransi ketegaklurusan. Ini toleransi ketegaklurusan, dapat saudara lihat di sini. Ketegaklurusan yang nomor 2 ya. Kita lihat yang nomor 2 yang lebih mudah kita untuk memahaminya. Ketegaklurusan di mana dia sebesar 0,06 terhadap referensi A. Nah, jadi toleransinya ini dia tegak lurus bagian silinder yang ini, silinder yang di atas ya. Dia tegak lurus terhadap silinder yang di bawah. Itu berselisihnya hanya boleh sebesar 0,06. Nah, jadi dia hanya boleh lari sebesar 0,6. Jadi ini kita jadikan referensi untuk mengukurnya ya. Yang lain silakan saudara baca di buku. Ini begitu juga dengan toleransi kemiringan atau sudut ya. Sudut ini dapat saudara lihat toleransi sudut. Misalkan yang nomor 2 ya. Ini ada lubang yang diberi toleransi kemiringan sebesar 0,08 terhadap A. Jadi referensinya ini yang A yang di bawah. Kemudian yang sudut yang diukur adalah ini ya. Dia hanya boleh berselisih sebesar 0,08. Jadi sumbu lubang yang lurus terletak di antara dua garis jajar berjarak 0,08 mm dan membuat sudut sebesar 80 derajat dengan bidang dasar A. Jadi dia terhadap bidang dasar A ini ya 80 derajat, tetapi terhadap A ini juga dia hanya boleh berselisih sebesar 0,08. Ya. Kemudian ini toleransi posisi atau position tolerance, ini lambang posisi. Ini nilai toleransinya ya. Diameter. Jadi sumbu lubang harus terletak dalam silinder dengan diameter 0,08 mm yang mempunyai sumbu dengan posisi yang benar. Jadi bagian yang ini dianggap bagian yang benarnya, dan posisi ini, posisi yang lubang ini terhadap ini itu sebesar 0,08 hanya boleh berselisihnya, dilambangkan dengan ini. Jadi sumbu dari ini hanya boleh berselisih, hanya boleh salah sebesar 0,08 ya. Terhadap ukurannya ini 120 dan 160 dari posisi ini ya, dari bawah dan dari samping. Kemudian toleransi konsentrisitas atau koaksialitas atau kesamaan sumbu ya. Ini antara dua benda ini dapat saudara lihat di sini. Sumbu silinder yang ditunjukkan oleh kotak toleransi silinder yang di tengah harus terletak dalam silinder berdiameter 0,08 mm
yang mempunyai sumbu berimpit dengan sumbu acuan yang merupakan elemen dasar bersamaan A dan B. Jadi ini elemen dasarnya ada dua ya, A dengan B, atau datumnya ini ada dua. Jadi yang bagian tengah ini dia hanya boleh lari sebesar 0,08 terhadap A dan B. Jadi dia diukur terhadap A dan B dan hanya boleh lari sumbunya ini sebesar 0,08. Dapat sudah lihat di sini, dia hanya boleh berada di sini. Sumbunya berselisih. Oke. Berikutnya adalah toleransi simetris. Bentuk simetrisnya terhadap bentuk simetris yang ini ya, bagian ini hanya boleh lari sebesar 0,08 terhadap referensi A dan B. Ini dapat saya lihat di sini ya. Ya, permukaannya atau bidang sejajarnya hanya boleh berselisih sebesar 0,08 terhadap A. Berikutnya adalah toleransi penyimpangan putar atau run-out tolerance. Toleransi penyimpangan putar adalah harga maksimum yang diizinkan bagi variasi atau perubahan letak elemen yang dimaksud terhadap suatu titik tetap selama satu kali putaran bagi elemen tersebut pada sumbu acuan. Jadi artinya ketika benda kerja itu diputar, ada acuan yang ada salah satu titik yang dijadikan sebagai acuannya. Oke, ini adalah contoh material yang diberikan toleransi putar. Toleransi putar ada putar tunggal ya, ada yang putar total. Kalau yang putar tunggal dapat kita lihat di sini, ini adalah putar tunggal. Putar tunggal ini maksudnya adalah proses pemeriksaan putarnya hanya pada salah satu bagian saja. Sedangkan untuk putar total, pengukurannya harus diulang pada beberapa tempat dengan cara menggeser sensor sepanjang garis yang sejajar dengan sumbu putarnya. Jadi kalau kita lihat, kalau yang putar tunggal, dia hanya ada salah satu bagian saja yang diputar. Kalau putar total, dipindahkan sensornya. Misalkan tadi di area sini, kalau dia putar total, pindahkan ke sini, ke titik ini, diukur lagi bagaimana toleransi putarnya. Kemudian dipindahkan lagi bagaimana toleransi putarnya. Sehingga nanti dia akan berbentuk juga seperti sebuah silinder. Kemudian areanya adalah dia tidak boleh melebihi dari 0,2. Di sini untuk toleransi putar totalnya adalah 0,2. Ini juga contohnya toleransi putar tunggal dan juga toleransi putar total pada benda yang berbentuk kerucut. Sama dengan yang di atas. Penjelasannya kira-kira hampir sama, dapat saudara baca di bagian sebelah kiri. Kemudian ini juga contoh toleransi putar tunggal dan juga toleransi putar total ya. Di mana ini ada referensinya di sini adalah yang arah pada arah elemen D ya, pada bagian elemen D ini. Jadi yang dijadikan referensi adalah D, elemen D. Sehingga ketika ini diputar satu kali putaran untuk yang putar total ya, untuk yang putar tunggal, nah
alat ukurnya diletakkan di sini. Ini sebagai referensinya. Putar, alat ukurnya diletakkan di sini, kemudian ini diputar. Setelah itu dibuatkan profilnya, ya, sehingga nanti dia tidak boleh melebihi, berselisihnya itu tidak boleh lebih dari 0,1. Jadi kesalahan putarnya itu tidak boleh lebih dari 0,1 mm. Kemudian kalau untuk putar total, dia selain di titik ini juga dipindahkan sensornya ke titik berikutnya, titik berikutnya lagi. Jadi sehingga nanti dia profilnya akan berupa profil bidang. Jaraknya dia tidak boleh berselisih sejauh 0,2 mm. Oke, untuk contoh dari toleransi geometrik kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.